1. Perkenalkan, saya Amal Akbar Marta dengan NIM 230311400021. Saya Ira dengan NIM 2303111423. Saya Febri Suryani dengan NIM 2303111417. Dan saya Tiara Giga dengan NIM 230111140002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data adalah proses untuk mengatur data agar mudah dipahami dalam penganalisis selanjutnya. Dan ada juga tujuan dari penyajian data itu sendiri, yaitu untuk memberikan gambaran dan melakukan perbandingan mengenai suatu kondisi pada waktu tertentu. Nah, dalam penyajian data ini terbagi menjadi 4, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua penyajian data dalam bentuk diagram batang, penyajian data dalam bentuk garis, dan penyajian data dalam bentuk lingkaran. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, di mana penyajian data dalam bentuk tabel ini merupakan kumpulan-kumpulan angka yang disusun menurut karakteristik atau kategori-kategori tertentu untuk memudahkan analisis lebih lanjut, di mana penyajian data dalam bentuk tabel ini juga terbagi menjadi 3, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Baik, kita akan menjelaskan apa sih itu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel baris kolom merupakan suatu daftar atau tabel yang terdiri atas satu atau beberapa baris dan kolom untuk mendeskripsikan data angka. Seperti contoh pada gambar berikut ini. Yang kedua yaitu tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi ini adalah tabel yang menampilkan hubungan antara dua atau lebih unsur memiliki keterkaitan, seperti pada gambar berikut ini. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini adalah penyajian data kuantitatif dalam bentuk distribusi dengan jumlah frekuensi tertentu, seperti contoh pada berikut ini. Materi yang selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang mempermudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang berbeda. Diagram batang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Diagram batang tegak adalah bentuk yang paling umum. Pada sumbu X di bagian horizontal berisi variabel bebas, misalnya bulan, kelas, tahun, dan lain-lain. Sedangkan pada sumbu Y di bagian vertikal berisi variabel terikat, seperti jumlah dan frekuensi. Bisa dilihat contoh pada gambar. Pada sumbu X vertikal itu merupakan jumlah pukulan yang dilakukan oleh pemain. Sedangkan pada sumbu Y merupakan jarak pukulan yang dilakukan oleh pemain dalam satuan meter. Yang kedua yaitu diagram batang mendatar. Diagram batang mendatar sebetulnya saja dengan diagram batang tegak, hanya saja posisi variabelnya dibalik, sehingga menghasilkan batang yang mendatar. Pada sumbu X berisi variabel terikat, sedangkan pada sumbu Y berisi variabel bebas. Misalnya contoh pada gambar, yakni data penjualan buku. Pada bulan Januari berhasil menjual sebanyak 20 buku, pada bulan Februari berhasil menjual sebanyak 15 buku, pada bulan Maret itu berhasil menjual sebanyak 35 buku, pada bulan April sebanyak 25 buku, dan pada bulan Mei sebanyak 15 buku. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data dalam bentuk grafik garis. Penyajian data dalam bentuk grafik digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data yang sudah ada di tabel. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data-data berupa angka ke dalam bentuk yang sederhana. Umumnya, grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series, yang sekaligus bisa dilihat trennya. Grafik garis secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu line chart yang terdiri dari satu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis
sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan contoh grafik garis dengan data penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 6 bulan. Tabel di sebelah kiri menampilkan data penjualan dalam bentuk tabel. Pada bulan Januari, banyak penjualan 25 buku, bulan Februari 40 buku, bulan Maret 45 buku, bulan April 15 buku, bulan Mei 30 buku, bulan Juni 55 buku. Di sebelah kanan terdapat grafik garis yang memvisualisasikan data tersebut. Grafik ini memiliki sumbu X atau horizontal menunjukkan urutan bulan Januari sampai bulan Juni. Sumbu Y atau vertikal menunjukkan jumlah penjualan buku tulis dari 0 hingga 55 buku. Di sini dapat kita lihat dari tabel tadi, pada bulan Januari itu kita buat dengan menggunakan garis. Pada bulan Januari 25 buku, bulan Februari 40 buku, bulan Maret 45 buku, bulan April 15 buku, bulan Mei 30 buku, bulan Juni 55 buku. Dapat kita simpulkan dari grafik ini, membantu melihat tren penjualan dengan lebih cepat dan visual dibandingkan hanya membaca angka di tabel. Terdapat fluktuasi dalam penjualan dengan penurunan tajam di bulan April dan peningkatan besar di bulan Juni. Informasi ini bisa digunakan untuk evaluasi strategi penjualan koperasi sekolah seperti promosi atau penambahan stok. Menjelaskan tentang pengertian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Dalam rumus diagram lingkaran ada 3 bentuk. Yang pertama itu diagram lingkaran dalam bentuk angka, yang kedua diagram lingkaran dalam bentuk persen, yang ketiga diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Diagram lingkaran dalam bentuk angka rumusnya adalah jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Contoh soal pertama, siswa kelas 5 SD Negeri Nusantara 2 memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Di mana pertanyaannya itu, berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Di mana diketahui tadi total siswanya itu sama dengan 42 siswa, ekskul paketnya 10 siswa, ekskul bolanya 5 siswa, ekskul silatnya 10 siswa. Di mana pertanyaannya tadi, siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali, yaitu di mana rumusnya itu jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Di mana yang kita jumlah data yang ditanyakan itu siswa yang tidak mengikuti ekskul sama dengan total siswa, yaitu 42 siswa kurang total data yang diketahui, yaitu ekskul basket yaitu 10 siswa ditambah ekskul bola 5 siswa ditambah ekskul silat yaitu 10 siswa, jadi 42 siswa dikurang 25 siswa jadi 17 siswa. Yang kedua, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Rumusnya nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut per 360 derajat dikali total nilai. Contoh soal yang kedua, sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswa untuk ikut serta dalam kegiatan eskul. Jika siswa yang mengikuti eskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat yaitu sebagai berikut. Di mana pertanyaan ini, berapa jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik? Berikut ini adalah data yang diketahui. Total siswanya 1.260 siswa, ekskul basketnya 130 derajat, ekskul bolanya 100 derajat, ekskul silatnya 80 derajat. Penyelesaian yang pertama yaitu mencari berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul musik. Mana ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurang ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat, di mana jadi 50 derajat.
Jadi jumlah ekskul musik, jumlah surutnya itu 50 derajat didapatkan dari ekskul musik dibagi 360 derajat dikali 1260 siswa. Jadi totalnya itu 63.000 dibagi 360 derajat mendapatkan totalnya yaitu 175 siswa. Selanjutnya diagram ketiga itu diagram lingkaran dalam bentuk persen. Mana rumusnya itu nilai yang ditanyakan sama dengan persen nilai yang dinyatakan dibagi 100% dikali total nilai. Contoh soal ketiga, diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual untuk lembaran sebagai berikut. Di mana pertanyaannya itu carilah berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Ini adalah data yang diketahui. Untuk penyelesaiannya, carilah berapa persen baju anak yang dijual. Di mana kita ketahui persen baju anak itu 100%, di bawah remaja remajanya 40%, ditambah baju dewasanya itu sehingga mendapatkan hasil 22%. Kemudian digunakan persen baju anak yang didapat ke dalam rumus jumlah baju anak sama dengan persen nilai ditanyakan dibagi 100% dikali total nilai sama dengan 22% dibagi 100 dikali 300 buah sama dengan 6.600 dibagi 100% hingga mendapatkan 66 buah. Jadi banyaknya baju anak yang dijual itu yaitu 66 buah. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.